Kalau kamu ingin membuat kapal, jangan paksa abe kamu untuk mengumpulkan kayu, untuk memberikan untuk membuat dermaga dan untuk menciptakan kapal. Tapi kamu harus membuat abe kamu itu merindukan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam pergerakan Imperium Bintang 9. Kali ini PMI Rayon Dakwah bakalan melanjutkan podcast kemarin kan, dari episode 1 sampai episode 7. Dan sekarang alhamdulillah kita memasuki ke episode 8. Ya, episode 8 dengan kita para didakwah. Kali ini kita bakalan membahas tentang kreativitas mahasiswa di bulan suci Ramadan tentunya. Nah, sahabat-sahabat, saya sudah bersama narasumber yang sudah hadir di sini gitu kan. Kita bakalan ngobrol bareng di sini. Ya, mungkin baiknya saya lo dulu. Hai, kayaknya udah kenal deh kalau sama host yang ini. Ya, Saya Aldi, saya Demisioner ya? Ya, demisioner. Rayon Dakwah tahun sekian lah. Saya diajak ke podcast Rayon Dakwah ini katanya untuk memaparkan kreativitas mahasiswa. Oke. Tapi sejatinya udah konkret sih kalau menurut saya membahas kreativitas di bahasan di podcast Rayon Dakwah ya. Kalian kali ini udah kreatif lah menurut saya. Gitu ya. Tapi gini, langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol mengenai kreativitas mahasiswa. Sebetulnya mahasiswa ini dituntut untuk kreativitas gak sih? Tuh, Sangat. sangat. Karena diperlukan kreativitas mahasiswa. Selain untuk mengasah nalar pribadi mahasiswa juga harus mempunyai hal-hal yang baru. Berarti Hal-hal yang baru, inovasi gitu kan. Kalau inovasi lebih membuka hal yang sudah ada tapi diperbarui lagi, hanya diubah sedikit. Tapi kreatif itu hal yang baru sepenuhnya yang dimiliki oleh seseorang, ide dan gagasan seseorang. Gitu. Karena benar tuntutan juga ya. Orang kreatif itu gimana ya? Pikiran kita tuh harus terbuka. Solusinya apa kira-kira? Harus bisa kreatif. Sangat sih kreatif. Membahas kreatif selalu membahas soal pembaharuan ide, gagasan. Mahasiswa sangat perlu sekali apa yang disebut kreatif, karena sejatinya mahasiswa ini adalah pertama agen perubahan. Dan sisi kreatif pun sangat terkorelasi di agen perubahan tersebut. Betul. Membuat perubahan. Kreatif, walaupun memang kebanyakan selalu salah ya dalam mengartikan kreatif dan inovasi, selalu terbalik gitu loh. Inovasi dan kreatif, sebenarnya inovasi itu kan hal yang sudah ada. Kalau inovasi Hal yang sudah ada tapi mungkin diperbarui kembali dan diberikan tambahan-tambahan atau dikurangi hal yang memang perlu pengurangan. Tapi kalau misalnya kreatif full kita yang membuat, kita yang membuat satu hal dalam ide atau gagasan kita sendiri. Ya, di podcast pas KPI juga katanya narasumber bicara katanya kan, kita harusnya jadi pembuat gitu, bukan hanya penikmat gitu. Ya mungkin harus gitu ya. Tapi dalam situasi zaman saat ini memang mungkin selalu ada ketersambungan sama kenikmatan zaman, saya sebut ya. Seperti kita ini sudah dimanjakan dengan hal-hal yang instan sifatnya. Jadi membuat nggak mahasiswa aja, sadar betul nggak mahasiswa aja, manusia lebih
ingin lebih apa namanya, lebih gampang untuk menikmati daripada membuat. Karena sejatinya emang banyak sekali hari ini nggak harus hitung presentasi, diri kita sendiri aja selalu menjadi penikmat, ya kan? Semuanya ingin serba instan dan cepat. Mau nggak mau. Salah satunya teknologi gitu kan. Teknologi. Sadar betul teknologi hari ini pun kalau misalkan berbicara proses kreatif, kita sangat dibenturkan oleh zaman. Host udah tahu belum sekarang ada yang namanya metaverse? Metaverse mungkin nanti sudah digadang-gadang oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, seperti apalagi Facebook. Itu metaverse akan dibuat sedemikian rupa dan akan segera diimplementasikan di kehidupan nyata. Metaverse. Yang itu kan? Iya, VR. Iya. Metaverse. Dikit tahu lah. Tahu ya? Tahu ya. Iya. Itu kita kan ngetik gitu kan? Iya. Ya, sambil di kereta gitu. Kalau ini ya, apa spoilernya ya? Ya. Spoilernya. Metaverse. Itu keren banget. Tapi kembali lagi, apakah sudah ada hal yang seperti itu? Teknologi yang memudahkan kita bakal bisa tetap fokus di dalam dunia kreatif. Iya. Gitu kan? Malah bisa jadi malas gitu kan, start Iya. udah instan gitu kan, kita udah enak gitu, ngapain lagi. Berarti tantangannya mahasiswa sekarang ya harus lebih peka gitu ya, peka di masa sekarang gitu. Kembali lagi sih kalau misalkan membahas korelasi kreativitas dengan teknologi ini tergantung personal seorang. Maksudnya gini, dalam teknologi pasti ada unsur kekelompokan di dalamnya. Di dalamnya ada unsur kekelompokan, misalkan ada kelompok Facebook, ada kelompok Instagram, misalkan ini. Dan kalau misalkan kita emang mau jadi penikmat ya kita ikuti alur-alurnya. Tapi kalau misalkan kita ingin menembus ruang dan batas waktu kita, ya kita harus membuat inovasi atau membuat kreativitas yang lain lagi. Gitu. Terus. Ini penting sekali sih kreativitas itu bukan mahasiswa aja, semuanya. Indonesia ini sebenarnya nggak kekurangan kok orang kreatif, itu nggak kekurangan, sangat nggak kekurangan, masih banyak orang kreatif di Indonesia. Tapi yang gue heran kenapa kita condong seperti dimukakan atau dihadapkan, Indonesia ini dihadapkan menjadi orang-orang penikmat gitu. Perspektifnya gitu ya. Iya. Orang-orang penikmat yang selalu mengikuti alur gitu. Ya karena memang udah instan gitu. Mungkin pemikiran kita gitu ya, ngapain lagi sih, kan udah ada gitu. Berarti itu PR besar kan bagi mahasiswa, salah satunya pemikiran dakwah lah gitu kan. Pemikiran dakwah. Iya. Dan pemikiran dakwah membuat channel YouTube, membuat video, ini juga salah satu proses kreativitas. Gitu. Nanti dikembangkan menjadi inovasi-inovasi yang lain. Kalau misalkan dulu nih, Tumaldi kan sempat menjabat sebagai menjadi ketua pemikiran dakwah tahun 2018 ya. 18 ya, mungkin ya kita flashback lah. Flashback. Dulu Tumaldi ngapain aja sih gitu? Dalam proses kreatif. Iya, dalam proses kreatif. Dalam proses kreatif, saya pernah membuat pasar ekonomi komunikasi. Pasar ekonomi? Iya, pasar ekonomi. Jadi kita, tapi yang bertajuk dengan komunikasi. Misalkan visual art visual, kita bikin desain, kita jual. Oh iya. Kita jual, bikin desain apa, ilustrasi. Perasaan dulu saya pernah ikutan itu. Kalau nggak salah vektor gitu kan. Vektor. Ya. Kita jual. Betul, boleh sih. Itu kan proses kreativitas juga. Iya. Walaupun memang sadar betul itu memang sudah banyak yang melakukannya, tapi hal tersebut itu didasari dengan kerja-kerja yang memang nol,
dari nol gitu. Bukan kita menikmati hal yang bersifat sudah ada kita rubah-rubah, enggak. Berarti mulai lagi dari nol gitu kan. Terus apalagi nih, apalagi capaian. Masih banyak sih. Kita juga saya sempat apa ya namanya, bingung gitu kan, masuk PMI terus PMI Randawa gitu kan, itu ada logonya, logo PMI Randawa yang bulat gitu kan, pasti nih di video ini awal pasti ada tuh kan ya. Nah itu saya bingung gitu, belum ada yang cerita-cerita mengenai logo itu gitu. Kira-kira yang sudah dulu apakah tahu gitu kan? Kebetulan sekali itu yang buat saya. Sombong. Terus gimana? Kebetulan sekali itu yang buat saya. Saat itu memang Randawa tidak punya logo. Tidak punya logo. Sadar betul. Pas zaman 2018. Iya, tidak punya logo. Awal tidak punya logo. Saat itu cuma punya logo kayak Mapaba. Terus logo-logo panitia pelaksana lah saat itu. Akhirnya saya menggagas untuk membuat logo. Mungkin itu pun dengan keterbatasan apa namanya, imajinasi, keterbatasan konseptual, keterbatasan teoritis. Akhirnya ya hal-hal yang empiris menurut saya aja gitu. Tapi Istilah saya. kita belum tahu nih makna dari logo-logo tersebut, logo PMI Randawa itu gitu. Sebenarnya emang gak ada maknanya. Terus dibuat buat apa gitu? Logo Randawa itu gak ada maknanya. Maknanya bisa ditemukan di diri seseorang masing-masing. Tergantung sudut pandang kalian maknanya apa. Tapi saat itu historisnya gini. Saat membuat logo itu saya sedang main asik dengan kamera jadul lah, kamera zaman dulu. Saya lihat-lihat, dibuka sama saya kameranya, ada yang namanya diafragma. Diafragma itu bentuknya ya kayak logo Randawa kayak gini gitu. Yang di lensanya itu kan? Iya. Terus diafragma itu fungsinya untuk mengatur pencahayaan. Kerjanya untuk apa namanya, bekerja bersama dengan shutter. Jadi kalau misalkan untuk memfokuskan objek itu perlu pencahayaan yang pas. Bukan yang buat ngeblur atau itu bukan. Tapi pencahayaannya itu. Diafragma. Dia bekerjanya sama shutter. Jadi itu aja sih. Berarti kolerasinya sama Randawa gimana tuh? Ada nggak? Tergantung itu. Tergantung teman-teman memaknainya apa. Intinya kefokusan aja sih. Fokus. Betul sih. Di PMI ya harusnya Randawa gitu kan. Kita harus udahlah jangan dulu kemana-mana, fokus aja dulu di PMI Randawa. Jadi kalau ibarat kata mata itu harus melihat objek yang memang jelas betul. Kalau apa namanya, kamera itu diibaratkan mata, diafragmanya harus diatur betul pas buat tentuin yang memang gitu kan. Keren. Zaman sekarang harus kreatif ya, salah satunya alhamdulillah gitu kan, PMI Randawa juga sedikit-sedikit udah mau memulai gitu kan ya, mungkin bikin video kayak gini gitu. Dan ya perlu disampaikan juga logo PMI-nya itu agak miring ya, itu tuh miring ke kanan kalau nggak salah. Ya, miring ke kanan miring ke kanan tapi nggak miring banget gitu, nggak tidur. Miring ke kanan. Ini maaf ya, bukan apa namanya, bukan disclaimer atau merubah copyright ya. Tapi memang situasi dan kondisi saat saya menjabat sebagai ketua ranking itu, saat itu memang tidak ada
kuantitas kader pertama, belum ada kuantitas kader. Dan saya simbolkan PMI dakwah agak belum lurus gitu, belum lurus begitu. Iya, kita nggak punya masa sama sekali, kita nggak punya masa Dulu. iya, makanya cepet oleng. Cepet oleng, cepet miring. Tapi mungkin sekarang bisa kok dilurusin. Tapi udah identik lah. Udah identik ya? Ya udah ciri lah gitu. Nggak apa-apa, itu terserah kreativitas teman-teman. Diinovasikan lagi kalau misalkan mau diluruskan ya diluruskan. Ya lanjut ya Tum. Ya ke pembahasan ya. Kalau misalkan berbicara tentang teknologi, nah mungkin hari ini manusia dibawa oleh teknologi, apa teknologi yang membawa manusia? Sadar betul sih Jang, hari ini harusnya kita yang membawa teknologi. Harusnya. Ya. Tapi saat ini lagi-lagi kita yang selalu dibawa teknologi. Di zaman 4.0, mungkin sekarang udah 5.0 ya? Ya. 5.0, sinyal udah, jaringan udah 5G, Betul. mau ke 6G kan? Pengembang-pengembang atau developer raksasa sudah berkembang pesat. Tadi lagi-lagi sudah ada metaverse juga kan? Sudah ada kelompok-kelompok virtual yang memang bakal merajai dunia ini. Yakin. Menguasai dunia ini. Mungkin 10 tahun ke depan kita udah duduk aja gitu ya. Udah santai. Tapi kalau kita nggak mau terlibat di dalamnya, mungkin kita bukan lagi ketertinggalan. Ada banyak hal yang emang kekalahan dari kita. Di sisi lain kan kalau misalkan kita membahas metaverse, awalnya itu metaverse itu didasari terinspirasi dari Stephenson yang membuat novel namanya Snow Crawls pada tahun 1992 kalau nggak salah ya. Kalau misalkan salah bisa dikomentar lah. Wajib. Iya. Kalau nggak salah dia itu membawa nama metaverse. Dan hari ini digadang-gadang sama Facebook yang paling besar. Facebook akan membuat metaverse. Sederhananya kayak gini. Ini bukan spoiler atau promosi terkait metaverse, tapi memang ini perlu diketahui juga sih. Metaverse itu dunia virtual yang nyata tapi tidak di dunia nyata. Iya. Misalkan nanti kegunaannya kita untuk perekonomian, pasar kripto, masuk ke metaverse, NFT juga masuk ke metaverse juga, jual beli semuanya. Soalnya tuh saya pernah lihat juga gitu ya video gitu kan, scroll ada gitu ya mempromosikan gitu. Dia tuh mau presentasi tapi di metaverse itu gitu kan, dia kayak bikin ruangan, bikin papan board segala macam, kayak emang bentuk-bentuk nyata gitu kan. Cuma dia santai gitu, tinggal gini aja. Ya itu bakal kayak gitu, kita semua bakal masuk ke dunia metaverse. Dunia metaverse itu nggak beda jauh seperti itu. Tapi ada minusnya nggak sih kira-kira? Wah sangat. Terus kalau dasarnya aja kalau misalkan minusnya kayak silaturahim nyata kita berkurang, ya kan? Bisa jadi. Perkopian kita udah nggak di dunia nyata, di dunia digital. Tapi kalau misalkan ditarik ya ke ya maksudnya orang-orang pelosok gitu kan. Nah mereka itu udah siap belum sih? Saya nggak bisa ngomong udah siap atau belum terkait apa masyarakat pelosok lah ya, yang dikatakan di pelosok. Tapi nyatanya kalau untuk Indonesia ini saya kategorikan 50% pasti siap. Pasti siap 50%. Karena bagaimanapun kalau kita menolak hadirnya teknologi seperti metaverse tersebut, kita sama saja menolak adanya kemajuan atau peradaban zaman.
Jadi nanti kita diskusi nggak harus gini nih Jam. Via metaverse kan gitu. Nanti mungkin 10 tahun kemudian bisa jadi ya. Asiknya gitu. Iya. Kita nggak ada halangan waktu, nggak ada halangan keterbatasan waktu. Iya. Ruangan bisa kita ciptakan di virtual semuanya. Betul. Lagi-lagi kita jangan kaget gitu kan. Lagi mahasiswa, udahlah kita mendingan nyari inovasi apa lebih kreatif lagi gitu kan. Oke tuh, dari tadi kita berbicara tentang kreativitas ya. Mungkin kaitannya di sekarang kan masih bulan Ramadan gitu kan. Kreativitas maksimalnya gitu kan di bulan Ramadan itu ya terus buat mahasiswa gitu kan. Itu mungkin kayak gimana aja gitu. Untuk mahasiswa itu umum ya bahasannya, tapi lebih asik kita ngebahas ke Rain Dakwah. Boleh. Mahasiswa Rain Dakwah. Tadi belum ditambahin. Rain Dakwah. Bersiar pastinya. Oke, dakwah. Bersiar dengan cara apapun. Misalkan dengan cara tulisan, misalkan dengan cara melalui mimbar, Rain Dakwah. Ya. Banyak proses kreativitas yang harus dilalui Rain Dakwah sebenarnya, gagasan-gagasan. Ini pun salah satunya, kata saya pun ini salah satu kreativitas. Kreativitas ya. Oke, dari tadi kita ngobrol aja nih, pembahasan lah, cekcok gitu kan. Tapi karena emang udah malam kan, kita nggak puasa kan kalau malam. Ini haus saya bang. Gimana kalau kita minum aja dulu tuh? Boleh? Boleh dong. Oke. Ayo tuh. Berhubung malam ya ini ya. Ya malam ini mah ya. Lihat jam tuh 21. Udah haus banget padahal dari tadi. Bukan iklan. Cheers dong, cheers. Oke. Kalau mau masuk iklan nggak apa-apa. Jadi gimana Jang? Lanjut lagi. Sambil ngerokok ya? Iya dong. Nggak apa-apa, santai aja. Izin lah ngerokok. Lanjut tadi. Ya gimana caranya ide PMI Rain Dakwah ini bisa lebih luas gitu pemikirannya, lebih luas, lebih bisa kreativitas gitu kan, kreatif untuk kedepannya gitu tuh. Mungkin udah sedikit tips gitu kan? Ada sih, sangat ada. Tapi saya bukan pakar tips, ide dan gagasannya. Kreatif jelas. Apalagi soal pakar kreatif. Enggak sama sekali. Saya pernah membaca di salah satu literatur, saya lupa itu pembahasan siapa, tapi dia itu berkata seperti ini: kalau kamu ingin membuat kapal, jangan paksa AB kamu untuk mengumpulkan kayu, untuk memberikan untuk membuat dermaga dan untuk menciptakan kapal. Tapi kamu harus membuat AB kamu itu merindukan laut. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan Rain Dakwah ini mau mempunyai proses kreatif, mempunyai halangan kreatif, membuat ide gagasan yang kreatif, jangan paksa mereka. Jangan mendikte mereka untuk membuat sesuatu yang kamu pikirkan. Tapi kan berikanlah mereka kerinduan. Kepada suatu tujuan yang kamu inginkan. Misalkan kamu mau bikin film lah. Jangan buat teman-teman suruh adegan untuk menjadi aktor, untuk memaksa mereka untuk menulis skrip, jangan. Tapi kamu buat dulu teman-teman untuk mencintai apa? Untuk merindukan. Mempunyai rasa rindu untuk membuat film. Gitu. Gimana caranya? Gitu ya. Nanti mungkin di benak mereka tuh kalau misalnya kita bikin film gimana ya? Iya. Jadi kalau misalkan saya sendiri kalau misalkan nulis lah ya, saya alhamdulillah masih aktif nulis, walaupun hanya sebatas kontributor di media-media. Saya nggak memaksa diri saya untuk menulis sehari 5 tulisan, sehari 7 tulisan, enggak. Tapi saya memaksa diri saya untuk merindukan menulis. Gimana caranya? Kalau saya misalkan banyak nih orang-orang yang nggak tahu gitu kan terkait soal atau sesuatu apapun itu yang saya alami gitu. Tapi kerinduan saya itu untuk membuat mereka tahu intinya gitu.
Saya rindu untuk memberikan pengetahuan kepada Ujang gitu lah. Bahasa bijaknya Ujang. Jadi gitu. Gitu. Boleh. Bolehlah sahabat-sahabat yang nonton juga gitu kan. Salah satunya ya gitu. Merindukan. Karena kalau memaksa tidak baik. Tapi kadang proses kreatif ini kan adalah kebebasan yang sakral menurut saya. Dan itu dimiliki oleh semua insan manusia. Kreatif. Boleh. Hasilnya pun kalau misalkan didikte itu tidak menjadi ledakan, tapi hanya letupan-letupan kecil dan keterpaksaan. Kita semua tuh nggak mau yang hal yang seperti itu. Tapi mungkin beda pemikiran dengan hal yang lain dan beda cara. Mungkin memang ada yang karena paksaan. Iya, ada yang menjadikan kreativitas ini sebagai paksaan, sebagai apa ya? Passion. Sebagai passion. Tapi kalau saya enggak. Kreatif ini kebebasan. Kreatif ini ya nggak ada sekat-sekat antara manusia dan manusia lain. Kreatif ini nggak ada sekat-sekat untuk tidak saling mencintai. Kreatif ini romantis ya. Romantis sama cinta selalu berkorelasi dengan kasih sayang kalau menurut saya. Boleh. Jadi mungkin ada banyak ahli-ahli teoritis yang membuat penelitian kreativitas ini berdasarkan sekat-sekat atau pakem-pakem tertentu. Kayak gimana? Ya misalkan ada kelompok-kelompok yang membuat proses kreativitas ini mempunyai sekat-sekat atau pakem tertentu. Jadi kreativitas ini harus terlihat indah, kreativitas ini harus terlihat berharga, kreativitas ini harus mempunyai nilai jual. Tapi enggak kalau menurut saya. Kalau menurut saya pemikiran kita 100% pemikiran kita yang bisa kita implementasikan di dalam dunia nyata itu adalah proses kreativitas. Kalau menurut saya. Mungkin ada lagi kelompok-kelompok seperti saya gini kan, yang memang tidak terakomodir dengan teoritis kreativitas, gitu loh. Iya, pada dasarnya itu mah instrumen aja sih. Kalau misalkan ya kamu mau pakai teori kreativitas yang berjilid-jilid itu ya terserah. Iya. Tapi kalau saya enggak gitu. Iya. Ya kreativitas saya nggak ada sekat, nggak ada pakem-pakem tertentu. Intinya kebebasan. Kalau mau kembali gitu kan, kreativitas itu kayak kebebasan diri sendiri kita untuk menciptakan hal terserah gitu kan. Iya. Dari hasil pemikiran kita, ya itu emang kreativitas kita gitu. Boleh. Baik, dari tadi kita membahas tentang kreativitas mahasiswa, mungkin ya karena memang spesial di bulan Ramadan gitu kan. Mungkin akhir dari pembahasan kita, harapan buat kader-kader PMI dakwah terusus gitu kan, itu dari Kemali sendiri gimana dong? Intinya gini Jang, untuk teman-teman Rayan dakwah, harapan saya sih simpel aja. Sebenarnya saya nggak terlalu memupuk harapan kepada teman-teman, bagaimanapun itu kebebasan teman-teman, karena harapan itu menurut saya membuat seseorang menjadi sakit lah, menurut saya, menggantungkan harapan kepada sesuatu itu. Tapi untuk Rayan dakwah, ayolah berbuka diri, pemikiran, jangan terhalang dengan sekat-sekat tertentu. Apapun batasannya ya kita lawan, kita tabrak. Apapun rintangannya harus kita hadapi. Jadi nggak semata-mata kita ini hanya mengikuti arus, hanya semata-mata kita ini menjadi komplotan peleton, tapi kita memang harus melawan sekat-sekat atau batasan tertentu. Dalam kreativitas harus terus dipupuk sebebasnya, semerdeka mungkin. Freedom is my life. One day hal itu akan terasa saat kalian berada di dunia nyata. Dan
banyak lah memang orang-orang yang mengimplementasikan proses kreatif itu di dunia nyata tapi mempunyai pembelajaran sebelumnya, misalkan di wilayah kemahasiswaannya, dan itu penting sekali kreativitas. Ya mungkin itu harapan dari narasumber hari ini gitu kan. Kita cukupkan saja pembahasan ini, semoga pembahasan ini menjadi ladang berkah buat narasumber dan kita semua gitu kan. Kita cukupkan di episode ke-8 ini mengenai kreativitas mahasiswa di bulan suci Ramadan. Hanya itu yang bisa kita sajikan gitu kan. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam pergerakan Imperium Bintang 9. Bintang 9.